Kajian Dalilul Falihin kitab Syarah Riyadus Shalihin, bab kelima ya, tentang muraqabah. Yakin artinya ya yakin dilihat, ya yakin dilihat, diperhatikan oleh Allah. Yang pertama kemarin, pada awalnya kemarin ayat-ayatnya, dan sangat banyaknya ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan Allah Maha melihat. Ya, Allah memperhatikan, Allah artinya Allah melihat, memperhatikan, Allah tahu segala yang dilakukan oleh manusia. Ayatnya surat Asy-Syu'ara ayat 219, kemarinnya surat Al-Hadid ayat 4, kemudian surat Ali Imran ayat 6, surat Al-Fajr ayat 14, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 19. Ini diantara ayat-ayatnya yang menunjukkan demikian, yang tertulis gitu di kitab ini. Ada beberapa ayat barusan, semuanya menerangkan Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, muraqabahnya sendiri artinya di dalam diri manusianya harus tertanam, artinya di dalam diri manusia harus tertanam muraqabah. Ya, harus tertanam, harus yakin bahwa seluruh apa yang dilakukannya itu ya dilihat, diperhatikan, dan diberi balasan. Ya, itu ya, dilihat, diperhatikan, dan diberi balasan oleh Allah. Tidak ada amal yang diabaikan. Nah, tidak ada amal yang tidak diberi balasan. Nah, mulai sekarang hadisnya nih, nomor 1 ya, hadis pertama. Ini hadis populer nih, hadis ini populer ya. Banyak juga yang menyampaikan nih hadis ini. Sambil langsung diterjemah saja nih ya, kalau dibaca hadisnya lumayan agak panjang. Hadis yang pertama nih, bab kelima sekarang tentang muraqabah. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari ya, ketika kami sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedang ada dalam satu majlisnya dengan Rasulullah SAW. Iz tola'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang bajunya amat putih bersih, artinya ya bajunya sangat putih, bajunya putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri, kemudian rambutnya pun sangat hitam, berkilau lah alah hingga iklan sampoai. Ya, bajunya sangat putih, itu ya, bersih, artinya sangat bersih ya, bajunya putih bersih. Kemudian rambutnya sangat hitam. La yuro alaihi asaru safar, sama sekali tidak terlihat dia ini bekas, mungkinnya sama sekali tidak terlihat bekas orang melakukan perjalanan jauh. Artinya tidak terlihat apa berkeringat, mungkin ada kotor debu lah gitunya, baik di bajunya ataupun di badannya, artinya nih ya.
Ini sama sekali tidak terlihat bahwa orang ini safar dari mana gitulahnya, dari jauh. Ya, dengan kondisi bajunya yang putih bersih, kemudian rambutnya juga demikian gitu ya. Rambutnya pun tadinya sangat hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu orang tersebut, yang mengenalnya. Ini terjemah saja dulunya. Tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu, ini di dalam masjidnya, di dalam masjid nih, sedang bermajlis itunya dengan Rasulullah SAW. Muncul orang ini yang kondisinya demikian, hingga dia duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, orang yang baru datang ini, ya orang ini kemudian menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Ya, duduk berhadapannya dan lututnya itu ya kena itu. Dia menempelkannya lututnya kena ke lutut Rasulullah SAW. Wa wado'a kafaihi ala fakhidhaihi. Lalu orang ini menempelkan dua telapak tangannya ke paha Nabi. Oh, akrab bisa nih. Ini dua tangannya gitu ya, dia menempelkan dua tangannya ke paha Nabi. Kemudian berkata, waqala, dan dia berkata, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Nah, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baita wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Ini jawaban Rasul sampai di sini ya. Orang ini meminta Rasulullah jelaskan kepadaku tentang Islam. Ternyata jawaban Rasulullah ini adalah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan rukun Islam. Apa jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu bersaksi mengakui, ya artinya, dan kamu mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dan kamu mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan ibadah haji ke Baitullah jika kamu memiliki kesanggupan, jika kamu memiliki kemampuan. Nah, sampai di sana hanya itu jawaban Rasulullah SAW. Jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Ternyata yang disebut ini 5 perkara, 5 hal yang kemudian dikenal dengan rukun Islam. Qala, orang itu berkata, sodakta, Anda benar. Ya, orang ini mengatakan gitu, Anda benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, kata Umar bin Khattab nih, ini menakjubkan bagi kami, ini membuat kami heran. Dia menanyakan, dia meminta penjelasan tentang Islam setelah disebutkan, lalu orang itu mengatakan, lalu dia, Anda benar. Ongkoh nanyakan, tapi si gerugus apal, gitulah gitunya. Kan kelihatannya dia seperti minta keterangan, minta penjelasan Islam itu apa. Ini benar. Kan seperti yang sudah tahu berarti kan.
Fa'ajibna lahu, kami takjub, kami bukan takjubnya, takjubiyahnya, kami heran dengan orang itu. Dia menanyakan kepada Rasulullah, tapi setelah oleh Rasulullah dijawab, orang ini berani mengatakan benar, itu Anda benar. Qala, kemudian dia orang ini berkata lagi, fa akhbirni anil iman, yang jelaskanlah kepadaku tentang iman. Qala, Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Titik, sampai di situ jawabannya. Ditanya tentang iman. Nah, Rasulullah SAW tadi menjawab, jelaskanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirnya akhirat, dan engkau beriman kepada takdir, kepada ketetapan Allah, khairihi wa syarihi, apakah itu yang baiknya ataupun yang buruknya. Qala, orang itu berkata, sodakta, Anda benar. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Nah, ini muraqabahna teh ieu tah, ihsan muraqabah teh. Ya kabarkanlah, kabarkan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini nanti yang perlu dijelaskan dia. Ya, ihsan itu yang seperti ini nih, jawaban Rasulullah dulu nih ya, terjemahnya saja dulu nih. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, tadi ihsan itu apa? Kamu beribadah, anta'budallaha, kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, melihat Allah. Ya, kamu menyembah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Tayyib muraqabah nama sebetulnya yang ini. Ya, kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Ya, jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat. As-sa'ah itu hari kehancuran alam raya ini, ya, yang kemudiannya dikenal dengan sebutan hari kiamat. Ya, jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hal tersebut tidak lebih tahu dari yang bertanya. Atau maksudnya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya, yang bertanya ataupun yang ditanya sama-sama tidak tahu. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Jelaskanlah atau beritahukan aku tentang ciri-cirinya. Yang ditanya tentang kiamat, kalau itu sama-sama nggak tahu. Ya, coba terangkan ciri-cirinya. Qala, Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu robbataha. Kalau seorang budak, seorang hamba sahaya sudah melahirkan, seorang hamba sahaya perempuan, berartinya seorang hamba sahaya perempuan sudah melahirkan tuannya. Ini terjemah harfiah lainnya. Ciri-cirinya seorang
hamba sahaya perempuan, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antarol hufatal urotal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat, ini masih tentang ciri-cirinya ya, dan engkau melihat orang yang nyeker, apa nyeker teh? Orang yang tidak beralas kaki, orang yang telanjang, miskin, ini ya, hufat, tidak beralas kaki, urot, telanjang, alah miskin, ri'a asyai, seorang penggembala, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam hal bahasa orang nama naonnya, berlomba-lomba dalam hal atau bermegah-megah di dalam membangun. Ya, bermegah-megah dalam membangun bangunan apa namanya, gedung, istana dan sebagainya lah gitunya. Nah, seorang yang seperti ini berlomba-lomba dalam hal bangunan. Nah, titik sampai di situ. Selesai berarti orang ini ya meminta penjelasan kepada Rasulullahnya, selesai. Tsumman tolako. Kemudian orang itu pergi. Falabistu maliyah, aku tidak habis, muncul rahmat, tidak habis pikir. Ya, apa namanya, tidak habis pikir, rasa heran itu tidak hilang. Orang itu datang tiba-tiba kemudian bersikap seperti tadi lalu menanyakan, setelah semuanya dijawab pergi lagi. Para sahabat mete tadi aya nu diajak ngobrol. Langsung seperti itu kan kepada Rasulullah SAW. Setelah selesai ngobrol atau urusan dengan Nabi, pergi saja para sahabat, betul direret. Ya, para sahabat tidak ada yang terus ganu di dia, yo mangga sadayana. Anu kieu teh, mangga sadayana yuk. Ketika ante sama orang ini pergi saja berlalu, tidak ada sahabat yang dilihat. Nah, para sahabatnya, kata Umar bin Khattab, falabistu malian, saya tidak habis pikir gitunya, ini keheranannya, rasa herannya dengan orang tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW, setelah orang itu kan pergi, orang itu pergi keluar dari masjid. Nah, kami dalam keadaan ya masih tanda tanya besar, masih bengong gitunya dengan kejadian yang tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Umaru atadri manisail, wahai Umar, tahu nggak yang bertanya tadi siapa? Ya wahai Umar, ya Umaru, wahai Umar, atadri masail, apa kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Oh, qultu, kata Umar bin Khattab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ini jawaban tawadu nih ya, jadi dari para sahabat sering menjawab seperti ini. Maksudnya aku tidak tahu. Dengan kata-kata seperti ininya, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, mengatakannya, innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amrodinikum. Apa tahu siapa orang tadi? Tidak tahu. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, yu'allimukum amrodinikum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ternyata kan ada 4 pertanyaan. Isinya ya tadi orang tadi itu menanyakan 4 pertanyaan. 1, Islam itu apa? 2, iman itu apa? 3, ihsan itu apa? Yang keempat, kapan hari kiamat? Ketika dijawab, kalau soal kiamat, kapan hari kiamat? Karena pertanyaannya tentang hari kiamat itu kan ceritakanlah, ya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Oh, nggak tahu. Kemudian minta, kalau begitu ciri-cirinya sajalah, gitulah, ya, ciri-cirinya kiamat itu apa? Kemudian Rasulullah menjelaskannya.
Nah, seperti tadinya pertanyaannya ada 4 dari orang tadi. Ternyata di ujung hadis Rasulullah mengatakan itu adalah Jibril, itu malaikat Jibril yang datang dengan tujuan mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Nah, gitunya, ini hadis yang pertamanya. Sekali lagi soal tentang muraqabahnya itu adalah ihsan. Dari jawaban Rasulullah tentang ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun Allah kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Kan itu muraqabah tanya. Arti muraqabah itu kan yakin dilihat gitu oleh Allahnya, dengan ayat-ayat yang kemarinnya yang menunjukkan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu semua yang dilakukan oleh manusia. Nah, hadis ini ya. Yang pertama, kalau malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, itu berarti tidak hanya terlihat oleh Rasulullah SAW. Nah, para sahabat juga menerangkan. Ini Umar bin Khattab menerangkan. Ketika kami bermajelis dengan kemarin ada pertanyaannya yang masuk ke Mimin. Masuknya ke Mimin sih. Pertanyaannya kenapa Pak Ustadz kalau kajian seperti ini tidak pernah membukanya dengan tahmid? Ya, kenapa tidak pernah membukanya dengan tahmid? Kan langsung saja gitu kan. Misalnya sekarang ini bab muraqabah, biasanya kan alhamdulillah. Nah, kenapa tidak pernah demikian? Dulu juga pernah ada yang bertanya demikian. Nah, ini jawabannya hadis ini. Rasulullah SAW itu sering bermajlis dengan para sahabat. Ketika menyampaikan sesuatu itu langsung saja menyampaikan. Jadi bentuknya bukan khutbah. Kalau khutbah, ya misalnya Rasulullah khutbah Jumat, ya dimulai dengan tahmid sebutannya ya, membukanya dengan tahmid. Atau khutbah gerhana, tahmid. Di hadisnya dijelaskan ketika khutbah gerhana Rasulullah tahmid. Kemudian ketika khutbah nikah tahmid. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan ilmu itu kan setiap saat. Ya, Rasulullah menyampaikan ilmu itu setiap saat, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dengan amal. Itu semuanya menyampaikan ilmu. Rasulullah mengajarkan ilmu. Nah, tidak setiap kali Rasulullah menyampaikan ilmu itu dimulai dengan tahmid. Kalau bentuknya khutbah, iya ada tahmid. Ini contohnya di sini. Rasulullah kan kejadian ini kan para sahabat sedang bermajlis dengan Rasulullah SAW itu di dalam masjid. Itu sering Rasulullah demikian. Kemudian menyampaikan sesuatu baik di masjid ataupun ketika misalnya sedang safar bareng dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan sesuatu, tidak tahmid dulu. Kalau bentuknya gitu ya, kalau bentuknya khutbah benar gitu, khutbah itu dibukanya dengan tahmid. Kalau ini bukan khutbah ya, anggap seperti guru agama yang sedang mengajar di kelas, nggak tahmid dulu, langsung saja. Bapak-bapak sekarang, misalnya guru agamanya, kan yang diterangkannya kan masalah agama kan. Jadi begitu masuk bapak-bapak sekarang, ada pertanyaan? Nggak ada. Bagus, berarti sudah mengerti. Keluar deh, ngopi di kantin. Ada masalah? Ada pertanyaan? Tidak janela gitu nanti deh. Seperti itulah sepertinya. Artinya tidak mesti yang seperti itu. Artinya kalau bentuk acaranya khutbah, ya ada tahmid. Di luar itu Rasulullah SAW itu menyampaikan ilmu itu setiap saat. Berarti menyampaikan ilmu baik dalam bentuk lisan, dengan lisan ataupun dengan amalannya, dengan amal perbuatan. Antara tahmid lah. Tidak tahmid dulu karena bentuknya bukan
bukan khutbah. Tidak selalunya, artinya kalau mau menyampaikan sesuatu itu lalu tahmid dulu, ini mau khutbah apa? Kalau bentuknya khutbah iya. Ya sementara ya ini bukan khutbah, ya mau kajian, ini majelis lah. Ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulahnya ada pertanyaan kemarinnya. Kemudian pertanyaan kedua teh naon nih? Oh, eta mah minta didoakan. Minta didoakan eta mah saya hese teuing indit ngajinya. Gitulah seolah-olah. Saya lupa lagi redaksinya tapi kurang lebih seperti itulah. Kok saya belum bisa juga ya datang ke pengajian. Sing bener we dek moal. Dengan banyak alasan. Kurang lebih gitulahnya. Ingin tapi entah alasan apa belum juga ya, kenapa tuh belum juga dar kalinya. Lamun bener tak kedupir aku kudu gitu kan. Lamun bener maneh hedek dar tang loba alasan. Begitu mah. Lamun bener maneh nu nanda tangan sok jadi teu Abah. Tinggal kesungguhan, berarti kalau benar ya tinggal laksanakan gitu kan. Jangan yang seperti hoyong ieu teh ngan alah ngewa kikituan teh lah. Hoyong ieu teh ngan wan gitu sukum nih asa rapat kana wajib. Ceuk urang teu nyaan we. Jangan sampai itu hoyong ka surga teh ngan hoream beramal mah mau maneh cek urang teh beuneuh. Ya kitu hoyong ka surga teh ieu teh ngan beramal mah da kumaha atuh nya abdi mah. Nah ini Rasulullah itu sedang membuat majlis gitunya dengan para sahabat nih. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang di dalam masjid, nah datang seseorang yang tadi kondisinya demikian. Kan para sahabat juga begitu datang dengan sikapnya juga sudah bengong gitu ya. Orang ini kalau datang dari jauh nggak nampak. Apa bajunya lusuh gitu ya, apakah ada debu gitulah. Karena bajunya putih bersih, rambutnya juga sama lah gitunya, tidak ada debu. Bahkan disebutkan oleh Umar bin Khattab itu la yuro alaihi asarus safar, sama sekali tidak terlihat. Bekas safar jauh itu dari mana. Tapi kalau orang ini orang sekitar la ya'rifuhu minna ahadun, ada yang kenal. Ya pantasnya kan kalau ada yang kenal, oh ini orang dari mana gitu kan ya. Orang datang dari mana berarti. Tapi kalau datang dari jauh kan mesti kelihatan. Mungkin dari penampilannya yang ya ada debu lah atau kelihatan capek misalnya kalau datang dari jauh. Nah, para sahabat itu ya Umar bin Khattab mengatakan bengong, apalagi dengan sikapnya begitu masuk para sahabat semuanya dilewat, gak ada yang ditanya para sahabatnya. Begitu masuk langsung duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, bahkan lututnya pun dikenakan gitunya, lututnya dikenakan ke lutut Rasulullah yang cobak-cobak so akrab. Ya Muhammad, kan langsung gitunya, ceritakan kepadaku Muhammad tentang Islam. Ya terheran-heran lah pokoknya para sahabat dengan sikap orang ini. Ya ternyata kan setelah dan yang tadi yang lebih heran lagi dia ini minta dijelaskan tapi ketika Rasulullah menerangkan benar. Berarti itu menunjukkan dia sudah tahu kan. Coba terangkan Islam itu apa? Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Benar. Bagi molohok para sahabat itu sah. Artinya dia ini menanyakan tapi setelah Rasulullah mengatakan menjawabnya, kemudian orang ini membenarkan. Kan itu menunjukkan bahwa orang ini sudah tahu. Jadi bertanya ini sepertinya mau mencocokkan gitulah. Ya mau mencocokkan itu apa yang dia ketahui dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Ya seperti ini nih, seperti yang pertanyaan Hiroklah kepada Abu Sufyan itu benar mau mencocokkan.
Ya, Abu Sufyan ketika diutus oleh Rasulullah memberikan surat kepada Heraklius, kepada Hiroklah, Paus mengenai namanya, pemimpin tertinggi kaum Nasrani saat itu. Abu Sufyan memberikan surat ini dari Nabi. Dia ini kan tahu di dalam Injil itu ada penjelasan Allah akan mengutus Nabi terakhir namanya Muhammad. Nah, kemudian kan Hiroklah ini menanyakan 9 pertanyaan. Setelah dijawab semuanya, kemudian dia sendiri yang mengatakan, tadi aku berkata begini dan jawabannya begini, benar karena seorang nabi itu begini. Kemudian pertanyaan kedua, aku menanyakan demikian, kamu menjawab seperti ini, benar karena seorang nabi itu begini. Nah, itu kan mencocokkan. Lalu yang diketahui oleh Hiroklah tentang Nabi dari mana? Ya, dari kitabnya. Dari kitabnya ada penjelasan, berarti sebutlah ciri-cirinya. Ciri-ciri seorang Nabi yang akan Allah utus itu seperti apa? Nah, ini ada yang datang mengatakan Nabi sudah ada, dites gitulah, dicocokkan. Oleh Hiroklah ditanyakan kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW, ternyata semuanya benar. Ini yang pertama nih ya, bahwa itulah kebetulannya ada yang bertanya demikian, kenapa tidak pernah tahmid? Saya tidak khutbah. Itu jawabannya, saya tidak khutbah. Ya seperti misalnya guru agama di kelas, sebagai guru agama pasti yang diterangkan kan agama. Atau seorang dosen itu kan di perguruan tinggi, dosen agama menerangkan agama, ya tidak khutbah dulu. Memang bukan tidak tahmid dulu karena memang bentuk acaranya kan bukan khutbah. Tapi kalau khutbah Jumat disebutnya khutbah gerhana, khutbah Id itu khutbah, iya tahmid. Dan kalau melihat Rasulullah SAW itu beliau ini menyampaikan ilmu itu setiap saat. Ketika mau menyampaikan sesuatu tidak tahmid dulu. Nah, kemudian yang kedua alahnya yaitu tentang orang ini yang oleh Umar bin Khattab dikatakan dari penampilannya tidak nampak bekas melakukan perjalanan jauh. Tapi kalau orang itu orang sana, orang sekitar, di antara kami tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang kenal. Nah, semuanya baru tahu gitu ya, baru tahu setelah di akhir hadis tadi Rasulullah mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Nah, berarti malaikat Jibril itu apabila berwujud manusia bisa kelihatan, bisa nampak bukan hanya oleh Rasulullah, berarti yang lain juga kan melihat. Umar bin Khattab kan menerangkan tadi datang orang yang begini-begini. Dan bahasanya juga bahasa manusia, bahasa Arab. Artinya demikian juga yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Hiro, karena yang datang berwujud manusia. Waktu Rasulullah di Gua Hiro menerima wahyu yang pertama kan disebutnya didatangi oleh seseorang. Dan baru tahu bahwa itu malaikat Jibril setelah menerima penjelasan dari Warroqah bin Naufalnya. Warroqah bin Naufal seorang pendeta lah mungkinnya sebutannya, seorang pendeta. Selesai beberapa hari karena Rasulullah kan sebutlah menggigil gitu ketakutannya dengan apa yang dialaminya di Gua Hiro. Datang orang tidak dikenal langsung nunjuk nyuruh. Ketika dijawab saya tidak bisa membaca, lalu orang itu mendekap Rasulullah SAW sampai terasa engap, sesak gitu ya aduh aku dipiting dipiting mereka smackdown didekap gitu oleh orang tidak dikenal, tidak bisa juga menjawab. Akhirnya orang itu membacakan. Setelah membacakan kemudian orang itu pergi. Rasulullah kan tidak kenal, tidak tahu, dan orang itu tidak mengenalkan diri.
Setelah beres membacakan kemudian pergi saja. Ya, tinggallah Rasulullah yang kebingungan, itu kan keheranan, ketakutan. Pulangan turun dari Gua Hiro, kabayang eta kalau lihat Gua Hiro itu curam, tangganya itu curam. Kebayang itu Rasulullah SAW saat itu langsung terbirit-birit lah, itu turun saat takar kebak uyuhan telabuh. Ya, turun itu kan dalam keadaan menggigil, ketakutan, turun dengan terburu-buru gitu ya. Dan setelah oleh Khadijah, tapi Khadijah gitunya Rasulullah mengalami demikian itu tidak dibawa ke Abu Lahab juga, tidak dibawa kepada siapa gitu, tapi dibawanya itu kepada Warokoh yang seorang Nasrani. Oleh Warokoh dijelaskan itu adalah Jibril. Katanya Jibril apabila dalam wujud aslinya datang kepada Rasulullah dalam wujud manusia, berarti bahasanya bahasa manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dimengerti oleh para sahabat. Dan seringkali tidak berwujud. Karena Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril kan ribuan kali, ayat saja kan ribuan. Tadi kan sering Rasulullah mendapatkan wahyu, dan malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah bukan hanya menyampaikan ayat Quran, termasuk dengan penjelasannya. Penjelasannya artinya Rasulullah itu memahami ayat Quran itu berdasarkan penjelasan dari malaikat Jibril, bukan dipahami sendirinya, bukan ayat Al-Quran itu dipahami sendiri oleh Rasulullah SAW. Kalau demikian pasti terbatas, karena Rasulullah SAW juga manusia. Ya, kecerdasan manusia, mana ada manusia yang mampu memahami ilmu Allah, nggak akan ada, meskipun Nabi sendiri. Ya, kemudian maksud makna tentang semua ayat di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh malaikat Jibril. Ini yang suka disebut Rasulullah itu sering tadarus sebutannya. Tadarus itu mendalami. Tadarus itu bukan baca gitu ya, bukan hanya membaca. Tadarus mendalami, menyelami, itu makna Al-Quran. Ya, caranya Rasulullah tadarus itu Rasulullah mendengarkan penjelasan dari malaikat Jibril. Nah, kalau itu nggak ada yang tahu. Dan seringkali yang terdengar itu hanya suara. Malaikat Jibrilnya tidak menampakkan diri. Di awal ini Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, judul pertamanya itu tentang bagaimana awal mula turun wahyu. Nah, di antara hadisnya yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu Rasulullah SAW menyabdakan bahwa ada beragam cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling mudah adalah, nah ini cara seperti ini. Jibrilnya muncul berwujud manusia, bahasanya bahasa manusia. Ya, seperti ini kan terjadi dialog, terdengarkan oleh sahabat. Jibril mengatakan apa? Akhbirni, atau bahasa Arab eta mah. Akhbirni itu kan anil Islam, akhbirni anil iman. Jadi wujudnya terlihat, kemudian suaranya terdengar, lalu wujudnya terlihat, sehingga suaranya bisa terdengar, dan bahasanya juga bisa dipahami. Nah, dari sekian macam cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ini yang paling mudah. Jibrilnya berwujud manusia, bahasanya bahasa manusia. Nah, yang paling beratnya terasa oleh Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu dengan cara yang terdengar itu seperti sandi, kode. Kalau Rasulullah menyebutnya seperti bunyi gemerincingnya lonceng. Oleh para sahabat nggak ada, oleh para sahabat, nah kalau ini tidak ada sahabat yang bisa mendengar.
Tidak ada malaikat Jibril, wujud malaikat Jibrilnya gitu terlihat, nggak ada. Para sahabat itu sering melihat Rasulullah SAW menerima wahyu dengan cara demikian. Di antaranya Aisyah sendiri mengatakan beliau pernah menerima wahyu dengan cara yang ini, dengan cara yang paling berat nih ya. Beliau hanya duduk saja seperti diam duduk lah, seperti orang semedi apa? Seperti orang yang sedang mengheningkan cipta atau menciptakan hening. Sebenarnya artinya diam duduk. Para sahabat melihat tapi keringat Rasulullah SAW itu mengucur deras, mencek urang bahas tapi kasagere jagong tak kesangna ge. Jibruk bajuna ge. Itu terasa berat berarti sampai Rasulullah itu berkeringat banyak padahal hanya diam. Bahkan Aisyah mengatakan itu terjadi pada musim dingin yang amat sangat keringatnya juga gitu. Keringatnya sampai seperti itu padahal dalam kondisi dalam cuaca yang amat sangat dingin. Itu karena berat, berarti fisiknya badan Rasulullah merasa beratnya ketika ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan cara demikian. Hanya duduk diam saja tapi keringatnya seperti fisiknya beraktivitas yang berat gitu kan, akan keluar keringat yang banyak, berat memang terasa. Dan Rasulullah SAW melihat wujud asli malaikat Jibril itu diantaranya ketika dibawa Isra Mi'raj, ketika datang ke bumi berwujud manusia. Ketika datang ke rumah, masuk ke rumah Rasul tapi melalui atap, bukan melalui pintu, melalui atap. Atapnya terbuka, lalu datang seseorang dan membaringkan Rasulullah, lalu dibelek lah itu dada Nabi. Itu Jibril yang melakukan. Asik dokter bedah pakai warna hijau dibedah gitu, dibelek dada Rasulullah SAW, kemudian dikuras sampai bersih, kemudian dimasukkanlah satu wadah yang terbuat dari emas, satu wadah penuh berisi iman dan hikmah, itu dimasukkan itu ke dalam dada Rasulullah. Setelah selesai kemudian dijahit sih. Kemudian disambung lagi, baru dibawa terbang. Ini wujudnya manusia tapi kan terbang dari Masjidil Haram teh, karena ini kan peristiwanya masih di Mekah, ke Masjidil Aqsa. Kalau jalan kaki kapan sampainya? Ini terbang berarti secepat kilat, secepat angin lah. Seolah-olah seperti simsalabim gitu, Rasulullah itu sudah ada di Masjidil Aqsa. Ya, kalau jalan itu burang. Pan itu kejadian lagi hanya dalam satu malam kan, kan disebutnya Isra Mi'raj itu dua. Isra Mi'raj itu dua. Isra itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu naik. Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj artinya naik. Nah dari sana naik ke langit, bukan dari Mekah, dari Masjidil Aqsa naik. Jadi dua etape itunya, Isra kemudian Mi'raj, naiklah ke langit. Nah waktu di atasnya, waktu kan naik ke langit melewati 7 lapis langit, dimana langit itu kan gaibnya bagi manusia, di bumi langit gaib. Rasulullah dibawa ke sana, benar langit itu anggaplah seperti bumi, ada kehidupan, penghuninya malaikat. Artinya seperti ada kehidupan itu di langit, penghuninya malaikat. Nah setelah melewati 7 lapis langit, nah di atas itunya di satu tempat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya. Rasulullah menyebutkan luar biasa gagah perkasa.
tongkrongan apalah gitunya. Oh, Jibril itu ternyata luar biasa gitu, gagah perkasa dengan pakaian kebesaran mungkin ya, dengan pakaian kebesaran yang apa namanya serba mengkilap, terlihat mewah megah gitu, pakaian malaikat Jibril. Waduh, lah segede kieu geuning asli na malaikat Jibril teh. Ya kalau datang ke bumi, kalau wujud aslinya mau di mana? Karena malaikat, ukuran malaikat itu kan, kalau malaikat memukulkan sebelah sayapnya ke bumi dunia, bumi ini hancur hanya dengan sekali pukul. Itu hanya dengan sebelah sayapnya, apalagi diinjak. Atuh deplek beureun. Atuh deplek beureun ngarempeyak ke bumi. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Orang itu bertanya yang pertama tentang Islam. Ternyata Rasulullah kan menjawabnya, Islam itu apa? Islam itu kamu mengakui dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu meyakini dan mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini yang kemudian dikenal dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu ini kan terdiri dari dua kalimat. Dua kalimat syahadat. Kalimat pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu kalimat pertama. Maknanya yang tadi yang barusan, aku mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maknanya adalah aku mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah. Ya, ternyata pengakuan, ini pengakuan kan, ini satu kalimat itu sebenarnya itu satu statement, pengakuan tentang dua hal, satu tentang Allah, satu lagi tentang Muhammad. Orang yang mengakui demikian, disebutnya seorang muslim. Berarti kalau para sahabatnya, kalau para sahabat kan banyak memang asalnya kan penyembah berhala. Ya, orang Mekah lah anggapnya, orang Mekah kan semuanya orang Mekah itu penyembah berhala. Kemudian disebutnya mereka kan masuk Islam, mereka menyatakan, mengucapkan dua kalimat tadi. Aku mengakui, itulah ya, sering kalau terjemah harfiahnya kan aku bersaksi. Berat sebetulnya. Kenapa asyhadu bukan aikonu misalnya kalau bahasa Arabnya? Kenapa bukan aikonu, bukan aku meyakini, tapi asyhadu, aku tahu. Nah, kenapa bukan seperti itu ya? Aku tahu, aku meyakini, bukan, tapi asyhadu. Arti asyhadu itu apa? Artinya berani menjadi saksi. Kan asyhadu itu aku bersaksi. Artinya berani menjadi saksi. Kalau kita ibaratkan di pengadilan, orang yang dijadikan saksi orang yang seperti apa? Orang yang tahu berarti kan. Masa ada orang yang tidak dikenal, orang yang sekilas, orang yang sedang nongkrong, ayo jadi saksi, mau ngomong apa? Yang menjadi saksi itu pasti orang yang tahu. Artinya kalau menyatakan demikian harus dengan ilmunya sekalian. Harus dengan ilmu tentang Allah. Berarti kan yang pertama kan tentang Allah, yang kedua tentang Muhammad. Jadi Allah itu siapa, Muhammad itu siapa. Aku bersaksi, artinya dia berani menjadi saksi. Itu sudah menunjukkan kalau mau beragama Islam dengan ilmunya.
Itu di makna asyhadunya. Padahal kata lain juga ada. Misalnya aikonu lah, misalnya kalau dalam bahasa Arab, aku meyakini, tapi di situ Allah, kalimat itu Allah yang membuat. Allah menetapkan, bukan aikonu, bukan a'lamu misalnya, tapi asyhadu. Secara harfiah bersaksi. Kenapa kata ini yang dipilih? Kalau bersaksi artinya menjadi saksi. Kalau orang menjadi saksi harus dengan ilmunya. Anggaplah kalau orang Islam itu berarti dia itu adalah saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bisa nanyakan bener tuh, tidak ada Tuhan selain Allah, harus bisa menjawab berarti. Berarti kan harus bisa menjawabnya. Untuk orang lah, anggaplah orang-orang yang bukan agama Islam, kalau ada yang bertanya, emang iya gitu Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, artinya aku tahu. Berilmu berarti kan. Dengan ilmu, berdasarkan ilmu itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah ini yang Allah wajibkan. Ini yang Allah wajibkan, yaitu dua kalimat syahadat sebagai akidah, bahasa Arab nama keyakinan, yakin bahasa Arab gini sih, ideologi. Karena manusia itu berakidah, manusia pasti memiliki keyakinan tentang hal ini. Tapi ketika Allah menyampaikan tidak ada Tuhan selain Allah, manusia tidak mau percaya, malah mencari Tuhan yang lain. Kan di zaman Rasulullah juga kan yang bertuhannya, yang bertuhan selain Allah kan sudah ada. Orang jahiliyah, pantas tepas pisahnya jahiliyah sebutan lagi. Mereka itu membuat berhala, lalu setelah jadi mereka, inilah Tuhan kami. Liar gitu. Ini mereka membuat berhala, lalu setelah jadi mereka menyebut inilah Tuhan kami. Apa maneh nu nyeuna ge eta mah atuh. Dia buat sendiri, jadi manusia menciptakan Tuhan. Kalau begitu terbalik kan? Karena kan hakikatnya adalah Tuhan Allah yang menciptakan manusia. Ini malah terbalik, kenapa manusia menciptakan Tuhan? Lalu disembah gitunya, disembah. Nah kenapa mereka sampai demikian? Karena fitrah sebagai makhluk, bukan hanya manusia, fitrah sebagai makhluk itu bertuhan. Makanya langit, bumi dan seluruh isinya Allah sudah menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Memang tuntutan semua makhluk. Ya sujud itunya patuh, taat, tunduk, sujud kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Memang fitrah semua nungarana makhluk mak itu nungarana hamba mah bertuhan dan mengabdi kepada Tuhannya. Dan manusia mencari Tuhannya itu fitrah. Ya manusia mencari Tuhan itu fitrah sebagai manusia. Karena Allah itu gaib, nggak akan ketemu. Ya karena tuh Allah sebagai Tuhan kan gaib. Manusia mencari Tuhan saya mana, nggak akan sampai kepada Allah karena Allah itu gaib. Sementara kemampuan manusia hanya sampai kepada apa yang nampak. Nah karena Allah itu gaib, ketika utusan Allah memberitahu Tuhan itu adalah Allah, nggak perlu percaya karena nggak nampak. Maka mereka kemudian memunculkan Tuhan yang nampak. Sanajan menang nyin sorangan. Ya meskipun buatan sendiri kan, buatan mereka sendiri. Dan beragamlah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, menyembah api, menyembah benda-benda tertentu. Sampai hari ini bahkan semakin banyak. Semakin banyaknya agama hari ini ribuan.
Padahal sudah Allah beri ilmunya. Allah sudah berikan ilmunya tentang hal tersebut, karena itu tidak bisa tidak dipenuhi. Ya, fitrah tuntutan sebagai makhluk itu tidak bisa diabaikan, tidak dipenuhi. Allah menurunkan ilmunya. Nah, inilah Allah mewajibkan manusia itu, ini akidahnya yang benar. Allah mewajibkan semua manusia mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau makhluk-makhluk yang lain sudah sebetulnya. Ya, dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ardh, artinya mereka sudah mengakui semua yang ada di langit dan di bumi semuanya. Artinya mereka mau tunduk, sujud, patuh kepada Allah karena mereka mengakui ya itulah Tuhan yang satu-satunya. Sehingga bumi itu kan patuh kepada Allah karena bumi juga tahu Tuhan itu Allah dan Allah memerintahkan demikian, dijalankanlah. Karena bumi berjalan mengitari matahari, emang kemauan sendiri? Emang bumi kikitu teh ngagugu ka hayang jeung karesep? Mun kitu ki aya bosenna. Pindah nguringan matahari wae geus 2 juta tahun ya. Asa perubahan wae hirup teh ya. Asa monoton kieu cenah hirup teh kitu we sudah jutaan tahun. Pindah gitu mengelilingi benda yang lain. Kan gak demikiannya, karena bumi bergerak demikian itu diperintah oleh Allah dan bumi taat. Kenapa bumi mau taat? Di dalam diri bumi ada pengakuan dan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia ini pikir sebelum mah. Nah, Allah wajibkannya ini sebagai akidah, sebagai dasar, sebagai keyakinan. Di mana hal itu fitrah manusia, bahkan fitrah seluruh makhluk tidak bisa tidak dipenuhi. Makanya banyak agama, banyak ragam Tuhan yang dimunculkan oleh manusia. Ini tuntutan. Itu tuntutan sebagai makhluk, bahkannya bukan hanya manusia. Nah, ini padahal yang benar Allah sudah mengajarkan. Dan Allah memaksa, berarti maksa gitu kan, baik Allah memaksa geda mau salah. Ya, Allah memaksa itu bukan memaksa itu bukan kepada hal yang salah, tapi justru kepada benar yang sesungguhnya. Allah memaksa semua manusia itu memiliki keyakinan 2 kalimat syahadat ini. 1, tidak ada Tuhan selain Allah. 2, meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalau para sahabat dulu kan banyak yang asalnya penyembah berhala kemudian masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam itu mereka mengucapkan secara lisan. Sementara sahabat-sahabat yang lahir setelah orang tuanya beragama Islam banyak. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka itu sudah hidup di dalam keluarga yang orang tuanya sudah beragama Islam dan beragama Islam, mengamalkan Islam sejak mereka anak-anak. Begitu mereka dewasa sudah jadi orang Islam. Dan pengucapan 2 kalimat syahadat makan sering kan diucapkan. Ya, ucapan 2 kalimat syahadat itu kan sering diucapkan oleh seseorang. Misalnya kalau orang Islam nih ya, setelah wudu kemudian baca apa? 2 kalimat syahadat. Tapi tidak ada, hanya sahabat-sahabat kecil disebutnya tadinya. Karena ketika masih balita gitu, masih usia SD mungkin dikit aja. Ini sudah orang tuanya masuk Islam. Nah, kemudian mereka ini hiduplah di dalam keluarga yang orang tuanya sudah masuk Islam. Anak-anak mereka ini yang mengamalkan ajaran Islam dan tidak ditemukan kapan Ibnu Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibnu Umarnya bukan Umar bin Khattab. Kapan Ibnu Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam? Gak akan ada. Karena sejak anak-anak oleh Umar bin Khattab sudah hidup gitunya di dalam keluarga Islam dengan cara Islam. Begitu dewasa dia otomatis beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua ini dari
Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam itu ternyata jawabannya kan rukun Islam ya. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini, yang ketiga zakat. Benar kan zakatnya? Yang ketiga zakat, 4 saum, 5 haji tadinya. Nah dari rukun Islam ini pemimpin seluruh karena kelimanya rukun Islam ini adalah pondasi dari agama Islam. Agama Islam secara keseluruhan itu didirikan, dibangun di atas 5 perkara. Itu Rasulullah yang menyabdakan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 perkara yang kemudian dikenal dengan rukun Islam. Bahasanya pun demikian. Rasulullahnya Bunyal Islamu, Islam itu dibangun, didirikan di atas 5 perkara. Kalau diibaratkan bangunan berarti yang 5 ini adalah pondasi. Pondasi ini kan menentukan bangunan secara keseluruhan. Coba kalau misalnya bangunan, kalau pondasi nggak nampak sih ya sebetulnya, ini kalau dianalogikan sebagai bangunan, pondasi kan adanya di dalam tanah tidak nampak, tapi ini sangat menentukan kan bangunan secara keseluruhan. Kalau pondasinya lemah, rumah itu sebentar juga kalau tidak sampai rubuh, rusak, pasti ya retak lah, ya apalah, miring lah dan sebagainya. Pondasinya berarti lemah, pondasinya tidak kokoh. Nah untuk beragama Islam yang kokoh, yang kuat gitunya, yaitu ya inilah dasarnya, inilah pondasinya. Satu tentang akidah, ini harus kuat gitu ya. Akidah, keyakinan yang tadi tentang 2 hal itu harus kuat, harus kokoh, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sebagai pemimpin seluruh amal. Yang ketiga zakat, ini pemimpin amal yang berupa harta. Ini pemimpin amal yang berupa harta, terkait dengan ibadah atau amal soleh dengan harta beragam. Pemimpinnya adalah zakat. Kalau sholat selain pemimpin untuk amal yang non harta lah gitunya, bukan harta ya, termasuk juga sholat ini pemimpin seluruh amal. Zakat juga terpimpinnya oleh sholat. Ibadah yang terkait dengan harta juga terpimpinnya oleh sholat. Selain kalau secara spesifik ibadah yang terkait dengan harta itu zakat berarti pemimpinnya. Tapi pemimpin secara keseluruhan itu adalah sholat. Kemudian saum, haji, ini semuanya sebetulnya di bawah kepemimpinan sholat. Nah ini pondasinya untuk beragama Islam dengan benar, dengan kuat gitunya, dengan baik. Inilah pondasinya. Kalau kelima hal ini lemah, artinya tentang sholatnya lemah, zakatnya lemah, saumnya lemah, hajinya lemah, pasti dalam beragama Islam secara keseluruhan juga buruk, jelek, karena dibangun di atas pondasi yang lemah. Ya gitulah Islam retak-retak. Islamnya bahkan ada yang Islamnya rubuh. Nah, karena ini pondasinya lemah. Nah, kemudian yang kedua, nggak akan keburu. Memang hadisnya panjang sih ya. Dan ini hal yang mendasar tadi kan, secara keseluruhan Rasulullah kan di ujung hadisnya mengatakan dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Ini yang kemudian dikenal dengan 3 hal: Islam, iman, ihsan. Dari hadis ini tadinya yang terkait dengan muraqabahnya adalah ihsan. Nah tentang imannya ini juga sudah berulang-ulang nih ya.
Yang namanya beriman, iman itu mempercayai, berarti percaya gitu ya, percaya, mempercayai sesuatu, bahasa Arabnya beriman. Nah, orang-orang kepercayaan itu mukmin, alah. Boleh mah ya di kita ini mimbar kepercayaan. Kepercayaan entah apa nih ya isinya yang oleh pemerintah kita ini diakui sebagai salah satu agama resmi, agama yang diakui oleh pemerintah. Ada 5 dulu, tahun berapa entah sekarang masih 5 atau sudah berubah. Di antaranya kepercayaan. Kepercayaan itu adalah yang dimaksud agama animisme. Ya, agama animismenya yang ada di Indonesia banyak. Agama animisme itu agama turun temurun. Banyak di kita di NKRI lah. Banyak agama tergantung daerahnya masing-masing. Dulu diakui sebagai kepercayaan disebutnya. Nah, kalau yang disebut beriman itu percaya, mempercayai apa sih yang diimaninya? Apa sih yang dipercayainya? Yang dipercayainya itu adalah Islam. Nah, sehingga Islam itu adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan, gitu ya, iman. Kalau tadi Rasulullah kan menyebutkan rukun Islam. Tapi yang disebut rukun imannya tadinya. Tapi yang disebut beriman itu apa? Beriman itu adalah yang pertama takrirun bil lisan, takrirun bil qalbi. Membenarkan dulu, artinya hatinya membenarkan, hatinya menerima. Hatinya itu hati dulu, ya kan, yang pertama hatinya. Takrirun bil qalbi, meyakini dengan hati, artinya hatinya membenarkan, menerima ajaran Islam. Kemudian wa ikrarun bilisan, ucapkan kalau benar. Apa sih yang diucapkan? 2 kalimat syahadat. Kalau benar beriman berarti ya ikrarkanlah dengan lisan. Itu dulu atau kapanpun itunya kalau seseorang itu asalnya beragama selain Islam, kemudian berubah. Dia jadi mengakui tentang agama Islam. Disebutnya kan kemudian masuk Islam. Ya ikrarkanlah dengan lisan apa yang kamu percayai. Ya, tersebut takrirun bil qalbinya, yang disebut iman itu adalah meyakini dengan hati, wa ikrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan. Yang diikrarkannya itu apa? Yang diikrarkannya itu adalah 2 kalimat syahadat, wa amalun bil arkan, dan amalkan dengan perbuatan. Kalau sudah yang pertama diyakini takrirun bil qalbi, hatinya sudah meyakini Islam itu benar, menerima Islam yang Allah turunkan, ya ikrarkanlah itu bahwa kemudian dia ini menganut, bahasa kitanya kan menganut agama Islam. Kalau melihat para sahabat kecil tadinya yang sudah hidup di dalam keluarga muslim sejak anak-anak, enggak ada. Ali bin Abu Thalib, kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Enggak pernah. Karena sejak kecil sudah di dalam Islam lah hidupnya. Kemudian ketika menginjak usia balik ya sudah tinggal berlanjut. Wa ikrarun bil lisan, yang diikrarkannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Mereka mengikrarkan itu karena sebelumnya kafir, kemudian masuk Islam. Sebagai tanda masuk Islamnya itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau yang lahir sejak anak-anak, sejak anak-anak sudah beragama Islam, nggak ada keterangannya, hadisnya, dalilnya. Misalnya apabila masuk usia balik harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Padahal ti budak keneh pan make senal manu katuhu heula. Ti budak keneh masuk ke zaman kaki kiri dulu sudah berislam sejak anak-anak. Di mana amal mereka anak-anak itu
diberi pahala oleh Allah, tapi bukan untuk dirinya. Ya, karena Allah menetapkan ada catatan amal untuk seseorang itu ketika menginjak usia baligh. Nah, kalau ada amal soleh yang demikian, contohnya misalnya diajari anak-anak makan pakai tangan kanan, keluar masuk kan di TK TK Islami lah gitunya, kan diajarkan hal-hal yang demikian sejak dini, artinya ya diajari makan ya pakai tangan kanan, diajari itu kan kalau keluar masuk jamban kaki kiri dulu, ada doanya, itu sudah diamalkan sejak anak-anak dan diberi pahala. Hanya pahala itu kalau bagi dirinya itu belum, ya karena kan catatan amalnya belum ada, mau ditulis di mana. Nah, karena adanya catatan amal bagi seseorang itu ketika masuk usia baligh. Nah, maka amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh itu oleh Allah dimasukkan ke dalam catatan orang tuanya. Pahalanya itu untuk orang tuanya, bagi dirinya belum ada ya kan, mau dicatat di mana? Catatan amalnya belum diberi lah itu oleh Allah. Nah, yang diyakininya agama Islam yang disebut beriman itu ya, yang diyakininya itu adalah Islam. Diakui, diyakini Islam itu benar, itu beriman. Kalau begitu buktikan dengan lisan, yaitu dengan mengikrarkan sebagai tanda dia masuk Islam atau beragama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi yang sebelumnya bukan beragama Islam. Yang ketiga, kalau benar itu kan takrirun bil qalbi, artinya kan membenarkan, mengiyahkan, menerima, membenarkan Islam itu benarnya, buktikan dengan amal perbuatan. Tidak cukup hanya sampai menyatakan diri masuk Islam tapi kadituna tepuguh cek Nabi tepuguh cenah ieu mah ongkoh menerima dan menganut agama Islam, kan mengimani teh membenarkannya. Ya, sok atuh ari bener mah. Ya kalau menerima membenarkan gitu agama Islam, ya harus bagaimana? Ya lakukan, karena di dalam Islam itu kan banyak perintah, banyak larangan. Ya di dalam Islam itu ada yang Allah wajibkan, ada yang Allah haramkan, ada yang Allah sunatkan, ada yang Allah makruhkan. Nah itu kan wa amalun bil arkan, jadi amalkanlah agama Islamnya. Bahkan tuntutannya adalah beragama Islam dan bagus di dalam menjalankannya. Di antaranya kalau ayat Quran mah yang ini ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman deh. Tadi kan yang menerima dan meyakini benar, ya masuklah ke dalam Islam secara total. Secara total, jangan setengah-setengah, apalagi 70-30. Setengah-setengah wae 50-50 salah, komoyut 30-70. 70 nu ngacona beragama Islam dengan 30%. Wah, parah tuh gitu mah. Beragama Islamnya itu hanya mungkinnya persentasenya kan setengah-setengah wae salah gitu. Kalau beragama Islam jangan setengah-setengah. Setengah-setengah tekan 50/50-nya. Ya apalagi kalau 10/90, beragama Islam 10, 90 nah hawa nafsu. Waduh, parah atuh kitu mah. Udkhulu fisilmi kafah. Allah menuntutnya total. Kalau beragama Islam ya beragama Islam lah secara kafah teh total, menyeluruh, paripurna. Ya, tuntutannya demikian, meskipun kenyataannya tetap ya si al hawa ya aduh ampun. Paingan kan Allah menetapkan manusia pasti punya dosa. Manusia sebagai makhluk yang pasti berdosa, gak akan ada yang sanggup, berarti tah sabener nama tidak akan ada yang sanggup untuk udkhulu fisilmi kafah. Jangan ulah 10 80 teh atuh cekal teh
gitu mau 88 banding hiji, tah 80 Islam. Nah agama Islam nu hijina geun bae lah da jelema mah boga al hawa diampuni oleh Allah pasti. Nya apa yang mengikuti al hawanya itu pasti diampuni. Tarungan kok bukan 1% mau untuk Islamnya beragama Islam nanti aja gitulah saridona lah saya aya beragama Islam gitu saya aya saridona sahayuna berarti sesana al hawa kalau itu sulit gitu untuk di kumaha tuh cek Allah teh ya bagaimana mau selamat kalau beragama Islamnya hanya demikian berarti selebihnya kan hidupnya itu bukan Islam. Terlalu banyak kayak udah saya ngomong kalau ngomongin lagi ya kumaha tuh kalau pingin masuk surga tapi kondisinya demikian. Tapi ke surga mau ke surga ada orang Islam aja atas 88 bersihan heula. Di mana bersihan tuh siapa itu ngajeleng pe ka dinya di neraka tah bersihan dulu itu tuh bisa rek bersih masuk ngeumrah ka dinya. Dia dibersihkan lah itu dosanya kan tuntutannya demikian ya udkhulu fisilmi kafah. Jadi yang disebut iman itu tadinya takrirun bil qalbi meyakini mempercayai meyakini menerima Islam itu benar. Kemudian kalau begitu ya buktikanlah atau ikrarkanlah dengan lisan sebagai tanda beragama Islam. Satu lagi wa amalun bil arkan amalkan berarti di dalam Islam itu kan banyak yang harus diamalkan. Bahkan tuntutannya total sebetulnya kan menurut ayat tadi. Terserah. Ini masih panjang berarti tidak ada bohongan hadisnya panjang. Sebetulnya yang berkaitan dengan muraqabahnya adalah ihsannya. Ini juga nih ihsan nih perlu penjelasannya tentang ihsan. Kalau secara bahasa ihsan itu masdar ngesus karena bahasa Arab mah. Ihsan itu masdar atau akar kata dari ahsana yuhsinu ihsan. Ahsana yuhsinu itu artinya kalau secara bahasa mah berbuat kebaikan. Tapi di dalam Islam ini kan soal kebaikan ini belum tentu amal soleh. Karena Allah memberi pahala itu kan untuk amalan yang kategorinya amal soleh. Kalau hanya kebaikan dalam arti umum itu suka disebut ma'ruf. Tanpa agama pun itu memang hal yang baik. Nah, di mana hal ini kan terjadi juga pada orang yang agamanya bukan Islam. Misalnya adik kakak gitu kan saling menolong di kafir gitu. Dasarnya kan bukan mengamalkan ajaran agama Islam, tapi itu kan secara kodrat, secara naluri gitulah kan ya sudah demikian. Atau apa itu amal soleh? Bukan. Amal soleh itu kalau sudah bukan sudah sih. Amal soleh itu adalah mengamalkan ajaran Islam dengan niat taat kepada Allah. Yang diamalkannya ajaran Islam, niatnya ikhlas ya sebut nanti karena taat kepada Allah. Kalau ria kan meskipun yang dilakukannya ajaran Islam, tapi kalau bukan karena taat kepada Allah kan jadi amal soleh bukan. Ya ria itu kan jadi dosa bukan jadi pahala. Padahal yang dilakukannya adalah ibadah, sholat misalnya, sholat karena ria dapat pahala enggak, malah jadi dosa. Terserah takutnya nanti yang lebih ini harus nih tentang ihsan. Karena ini ihsan ini terkait juga dengan yaitu orang-orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab itu karena mereka tidak pernah ihsan. Jadi ihsan itu sebetulnya nantinya adalah beramal soleh. Yang disebut ihsan itu beramal soleh. Bukan sekedar melakukan kebaikan lah bahasa kitanya. Ya, ini bahasa Indonesia nah kekurangan
kata gitu untuk menerjemah membedakan ma'ruf, khair, ihsan, albiru, apalagi semuanya diterjemah kebaikan. Itu padahal berbeda itu teh.